Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu trunk. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat topologi jaringan 2 ruangan dan 2 switch. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba apa itu trunk. Fungsi trunk adalah untuk menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2. Artinya untuk VLAN berapa aja yang diizinkan untuk melalui jalur ini. Atau dengan kata lain, untuk menghubungkan antar interface yang terhubung pada switch 2 dan interface yang terhubung pada switch 1 melalui jalur ini. Baiklah, mari kita coba untuk konfigurasi VLAN-nya. Kita masuk ke switch ruang 2, kita klik. Kemudian kita pada CLI. Kemudian kita masuk pada mode privileger. Kita ketikkan ENA, tab, enable, enter. Nah, ini udah masuk pada switch mode privileger. Kemudian kita masuk lagi pada mode global configuration. Kita ketikkan conf spasi T, kemudian enter. Nah, ini sudah masuk pada mode global configuration. Di sini kita akan membuat VLAN-nya. Kita ketikkan untuk VLAN 10, VLAN spasi 10, kemudian ketikkan enter, kemudian ketikkan name. Kemudian kita berikan namanya, misalnya di sini divisi umum ya, kita ketik umum. Kemudian kita ketikkan enter. Kemudian kita ketikkan exit. Lalu kemudian kita tekan enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN 20. Kita ketikkan VLAN spasi 20, kemudian enter. Kemudian ketikkan name, kemudian berikan nama. Di sini misalnya namanya marketing untuk VLAN 20 yang ruang 2. Kemudian ketikkan enter. Kemudian kita ketik exit, kemudian enter. Untuk melihat hasilnya kita ketikkan do show VLAN brief. Kemudian enter. Nah, bisa kita lihat bahwa pada tabel bahwa sudah ada VLAN 10 divisi umum, kemudian VLAN 20 untuk marketing. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan port atau interface berapa saja yang akan masuk pada VLAN 10 dan VLAN 20. Kita X. Nah, lalu kemudian kita lihat pada topologi di ruang 2 untuk VLAN 10. Nah, untuk PC 7 interface-nya yaitu FA01. Kemudian untuk yang PC 8 FA02. Kemudian untuk PC 9 FA03. Baiklah, kemudian kita buka lagi switch pada CLI. Nah, kemudian selanjutnya kita ketikkan int tab interface, kemudian kita ketikkan interface rank FA01 sampai dengan min3. Kemudian tekan enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Kemudian tekan enter. Kemudian ketikkan switch port access VLAN spasi 10. Kemudian kita tekan enter. Ini artinya untuk interface
EPA01, EPA02, EPA03 akan masuk pada VLAN 10. Kemudian kita tekan enter. Lalu kemudian kita ketikkan exit. Nah, untuk mengecek apakah EPA01, EPA02, EPA03 sudah masuk pada VLAN 10, kita ketikkan do show VLAN brief. Kemudian enter. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel VLAN 10 di PC umum untuk FA, untuk interface atau port EPA01, EPA02 dan EPA03 sudah masuk pada VLAN 10. Kita klik X. Kemudian kita kembali lagi pada topologi pada ruang 2 untuk VLAN 20. Untuk PC 10 interface-nya pada EPA04. Kemudian untuk PC 11 interface-nya pada EPA05. Kemudian untuk PC 12 interface-nya pada EPA06. Nah, kemudian kita kembali lagi ke switch. Kita ke CLI. Nah, kemudian kita ketikkan INT interface, kemudian kita ketikkan rank, kemudian spasi FA 04 sampai 6, kemudian tekan enter. Lalu kemudian kita ketikkan switch port, mode akses, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN spasi 20. Ini artinya untuk interface EPA04, EPA05, EPA06 akan masuk pada VLAN 20. Kemudian kita tekan enter. Lalu kemudian kita ketikkan exit. Untuk mengecek, lalu kita ketikkan do show VLAN brief, kemudian tekan enter. Nah, di sini terlihat pada VLAN 20 marketing terdapat FA interface atau port EPA04, EPA05 dan EPA06 sudah masuk pada VLAN 20. Kita X saja. Nah, selanjutnya kita kembali lagi pada topologi. Nah, di sini interface berapa yang menghubungkan switch ruang 1 dengan switch ruang 2. Nah, yang menghubungkannya adalah portnya interface-nya pada switch 1 yaitu interface atau port FA07. Nah, kemudian kita masuk pada switch ruang 1, kita klik. Nah, kemudian pada CLI. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi trungnya agar semua VLAN-VLAN yang ada di ruang 1 dan ruang 2 bisa saling berkomunikasi. Kita coba kita masuk pada menu Global Configuration. Di sini masih dari mode user, kita ketikkan dulu ini. Tab enable, kemudian enter. Di sini privileger, kemudian kita masuk ke mode Global Configuration, F spasi T, kemudian enter. Nah, sudah masuk. Nah, kemudian kita ketikkan INT tab interface, kemudian FA 07, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode trung, kemudian enter. Nah, oke. Untuk melihat mode trungnya, kita ketikkan do show int trung, kemudian enter. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa EPA07 atau interface 07 sudah terang pada
switch 1 ruang 1. Selanjutnya kita masuk ke switch 2, kita klik. Nah, kemudian kita masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan dulu INA, kemudian tab enable, kemudian enter, kemudian kita ketikkan John F spasi T, kemudian enter. Nah, di sini pada mode global configuration kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi terangnya pada switch 2 agar semua VLAN-VLAN yang ada di ruang 1 dan ruang 2 bisa saling berkomunikasi. Kita ketikkan INT, kemudian tab interface, kemudian ketikkan FA 07, kemudian enter, kemudian kita ketikkan switch port mode terang, kemudian enter. Untuk melihat mode terangnya apakah sudah berhasil atau belum, kita ketikkan do show int spasi terang, kemudian enter. Nah, bisa kita lihat pada tabel bahwa EPA 07 pada switch kedua statusnya terang. Kemudian kita klik X. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba komunikasi antar VLAN. Misalnya PC 1 pada ruang 1 VLAN 10 akan berkomunikasi atau mengirimkan paket pada PC 7 pada ruang 2 VLAN 10. Kita coba kirimkan paketnya. PC 1 akan mengirimkan pada PC 7. Dan bisa kita lihat hasilnya sukses. Kita coba sekali lagi dari PC 4 VLAN 20 ke PC 10 VLAN 20. Ya, sukses ya. Jadi paket bisa terkirim apabila VLAN-nya sama. VLAN 10 kirim ke VLAN 10, VLAN 20 ngirimnya ke VLAN 20. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba ping antar VLAN. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.